Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentutorial cara mengelola data menggunakan SPSS. Yang pertama, kita sudah ada datanya. Ini tinggal kita copy paste, lalu kita pindah ke Excel. Lalu kita jumlahkan hasil dari X1.1, X1.2, X1.3. Caranya gimana? Caranya ini klik insert. Nah, kita tulis X1. Lalu ini tulis sum ini kita tambahkan dari X1.1, X1.2, X1.3. Lalu kita enter. Kemudian hasilnya kita drag ke bawah. Ya, lanjut kita lakukan terus sampai X2, X3, dan Y1. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan selanjutnya kita pindah ke SPSS. Kemudian kita klik variable view. Di name ini kita tulis dari X1.1 sampai kayak gini, X1.2, X1.3, begitu seterusnya sampai Y, teman-teman. Oke, seperti ini ya jadinya nanti. Kemudian tabnya kita biarin aja, with desimal biarin, label juga kita ke value. Oke, kita ke values. Kita di sini value ini kita tulis 1. Kalau 1 itu sangat tidak setuju. Lalu kita add. Lalu yang kedua kita tulis tidak setuju. Kita add 3, tulisannya ragu. Kita tambahkan 4, kita tulis setuju. Lalu yang kelima kita tulis sangat setuju. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti ini kita copy. Kemudian ini kita paste. Lalu yang bagian X ini kita hilangkan ya. Nah, begitu terus sampai X2, X3, dan Y1. Oke, seperti ini ya teman-teman jadinya. Lalu kita ke measure. Ini scale ini kita ganti ke ordinal. Ordinal itu untuk yang X1.1, X1.2, X1.3, dan seterusnya.
kecuali untuk data yang X1, X2, X3, dan Y1. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita teruskan sampai bawah. Oke, jadinya seperti ini ya. Yang original itu yang bilangannya X1, X1, X2, X3. Kalau scale itu bagian yang X1, X2, X3, dan Y1. Oke, selanjutnya kita ke data view. Lalu jadinya seperti ini ya teman-teman. Sudah keisi, kita pindah ke Excel. Kita copy dari X1, Y1 sampai Y. Caranya gini. Kita copy. Lalu lanjut kita simpan di sini, kita paste di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, kita ke frekuensi. Untuk menghitung frekuensi setiap variabel. Kemudian kita masukkan data yang X1.1, X2.2, salah maaf, X1.1, X1.2, X1.3 ke kolom ini ya. Kita pindahkan sama dengan X2.1 juga, X3.1 juga. Nah, kita tinggal sisakan yang X1, X2, X3, Y1. Oke, udah semua kita oke. Nah, jadi keluar hasil seperti ini ya. Oke, selanjutnya dari hasil ini kita pindahkan ke Word. Hasilnya seperti ini. Setiap variabel sudah ada hasilnya dan dibedakan setiap variabel kolomnya. Nah, seperti ini. Dan sudah ada hasil. Oke. Ini disebut statistik deskriptif ya teman-teman. Selanjutnya kita yang kedua akan menganalisis hasil uji validitas menggunakan analisis korelasi pesan produk. Di sini kita akan menghitung setiap data itu valid atau tidak menggunakan SPSS. Oke, kita pergi ke data kita ya, ke data view, lalu kita klik analyze, kita pilih correlate, kita pilih yang bivariate. Nah, oke, selanjutnya kita pindahkan dari X1.1 sampai angka X1. Nah, ini selanjutnya kita klik person to toilet dan flag significant. Kita oke. Nah, udah muncul ya teman-teman. Udah muncul seperti ini. Kita lanjut. Di sini X1 memiliki R hitung, di sini tulisannya 0,772. Kita tambahin 0 sebelum angka
0 angka koma. Jadi gini, 0,772 gitu. Kemudian sig-nya itu ini dan n-nya itu 90 dan seterusnya ya, seperti ini. Kita tadi kan udah menemukan R tabel. Kita tadi udah menemukan R hitung, sekarang kita mencari R tabel. Caranya adalah karena N-nya kita 90, di sini kita kurangi 2, jadi totalnya 88. Kita mencari nomor 88. Udah ketemu ya teman-teman, ini jadinya itu 0,210. Kemudian kita kembali ke Word, kita lihat hasil kita. Apakah sama? Wah, sama ya teman-teman. R hitungnya sesuai dengan jumlah ini tadi. Yang R tabelnya 0,210. Kondisinya kondisinya R hitung lebih besar daripada R tabel seterusnya. Sig-nya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya semua valid ya teman-teman. Selanjutnya kita analisis hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Kita langsung ke statistik, ke data kita. Kita ke analyze. Kita ke scale, kita ke reliability analysis. Oke, kemudian kita pilih yang X1.1, X1.2, dan X1.3. Kemudian kita pindahkan. Ini modelnya ini alpha ya teman-teman. Langsung kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Ini kita sudah menemukan Cronbach's-Alpha yang totalnya 0,720. Kemudian kalau sudah keluar hasilnya semua, kita pindah ke Word. Nah, ini ya. Hasilnya semuanya valid. Alpha-nya 0,720, 0,665, 0,736, 0,866. Dan keterangannya valid. Maaf ya teman-teman, ini keterangannya reliable, jadi semuanya kita tulis reliable. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas atau probability plot. Selanjutnya kita ke SPSS, kita ke data kita tadi. Oke, kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Kemudian dependen ini kita pindahkan yang Y1. Kalau dari X1, X2, dan X3 kita pindahkan ke independen. Kemudian kita klik plot. Kita klik normal probability plot. Kita continue. Lalu kita OK. Bentar ya teman-teman. Oke, kita sudah keluar hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini. Wow, banyak sekali. Yang kedua, kita akan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lanjut kita ke SPSS data kita.
Selanjutnya kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Kita ini tetap ya teman-teman. Kita ke kemudian kita save, lalu kita centang yang unstandardized. Ini kita continue, kita oke. Oke, kita pindah ke data kita lagi ya teman-teman. Kita ke analyze, non parametric test, ke legacy dialog. Kita pilih kita ke analyze, non parametric, legacy, kita ke one sample. Lalu kita pilih yang unstandardized, kita pindahkan ke sini. Lalu kita oke. Wah, ini ya sudah keluar hasilnya teman-teman. Lalu ini hasilnya, lalu kita pindahkan ke Word, kita copy, kemudian seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini yang normalitas probability plot, ini yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Oke, selanjutnya kita langsung ke nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini penjelasannya seperti ini. Kita akan menggunakan uji hipotesis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Kita pindah ke SPSS ya teman-teman. Kita ke analyze, kita ke regression, kita pindah ke linear. Oke, selanjutnya kita ke pilih yang bentar ya teman-teman. Kita pindah ke koefisien, ini hasilnya yang tadi. Oke, ini kita pindahkan ke Word. Dan ini ya teman-teman, analisis regresi linear berganda. Ini ya yang koefisien sudah aku paste di sini. Oke, selanjutnya ini keterangan dari regresi linear berganda dari yang atas ini. Ini hasilnya. Kemudian kita nomor 5, selanjutnya nomor 5 yang B ya teman-teman. Oh, bentar. Nah, ini kita akan uji hipotesis menggunakan uji simultan F. Oke, ini lanjut. Kita pindah ke SPSS. Kita pilih yang ANOVA ini. Lalu kita copy paste, kita pindahkan ke Word. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini dan penjelasannya seperti ini. Hasilnya, H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas layanan konseling Islami, kualitas relasi konselor dan klien, dan pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling terhadap variabel terikat yaitu kesejahteraan psikologis mahasiswa. Selanjutnya kita ke C ya teman-teman. Kita uji koefisien determinasi R2. Kita pindah ke SPSS, kita pilih model summary. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita copy, kita tempel di Word.
Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini R square-nya ini 0,399. Kemudian lanjut kita ke nomor terakhir, uji koefisien determinasi. Di sini kita akan penjelasannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita akan mengetahui nilai dari X1, X2, X3, dan Y1. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini dari SPSS-nya. Lah, seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Ya, teman-teman. Ini lebih detailnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Jika kalian kurang paham, bisa lihat lagi tutorial yang aku kasih ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.